Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik kelas LA05. Oke, kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah sampai dengan luas ya, betul nggak? Teorinya belum contoh soalnya. Hari ini saya masuk contoh soalnya. Ya. Contoh pertama adalah tentukan luas yang dibatasi ya, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, ya, Y sama dengan X kuadrat, kemudian sumbu X dan X sama dengan 1. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini 1, ini juga 1 nanti ya. Kasih. Nah, ini parabola. Y sama dengan X kuadrat. Ya. Jadi daerah itu dibatasi oleh dan garis X sama dengan 1. Sumbu X ya, sumbu X. Jadi kalau kita gambarkan daerah itu dibatasi atau diukur yang daerah kuning, kenal? Halo. Nah, ini kita hitung terhadap sumbu X. Dan sumbu Y juga bisa ya. Dari sumbu Y ini terjadi 2 kurva. Kalau terhadap sumbu X hanya 1 kurva aja. Sebenarnya 2 kurva agak sumbu X itu kan Y sama dengan 0. Ya, nah? Jadi ini terhadap sumbu X. Maka luas sama dengan integral batasnya dari 0 sampai 1. Dari X dari 0 sampai 1. Y dx. Itu rumus umumnya kan. Sudah dibuktikan rumusnya kan. Ini sama dengan integral 01. Y ini adalah parabola. Parabol ya, parabola Y sama X kuadrat dx. Ini sama dengan integral X kuadrat dx apa? 2 tambah 1, 3. X pangkat 2 plus 1 plus 3. Ya, ya nak? Harga batas 01. Tidak tambah C, karena integral tertentu. Bukan integral tak tentu ya, tertentu. Sehingga ini sepertiga kali kita substitusi batas atasnya X pangkat 3 adalah 1 pangkat 3 dan dikurangi dengan batas bawahnya dimasukkan ke dalam X pangkat 3 jadi 0 pangkat 3. Hasilnya sepertiga kali 1 kurang 0. Hasilnya apa? Sepertiga. Sudah jelas? Jadi ini bentuk yang diberi warna kuning itu adalah tidak istimewa. Betul nggak? Kalau istimewa, luas segitiga sudah ada. Alas kali setengah tinggi. Persegi panjang, panjang kali lebar. Semua ya. Lingkaran adalah pi r kuadrat. Luas lingkaran ya. Nanti kita buktikan juga luas lingkaran. Mengapa pi r kuadrat? Jadi semuanya ya. Jelas sampai sana? Halo? Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini dulu?
Saya lanjutkan dengan ini duduknya agak santai sini ya, kayak di kafe aja. Ini bukan permintaan saya nih, ini dari akademis yang nggak tahu. Pokoknya ruangan Anda tidak tentu, selalu putar-putar kemana. 822, 824, 828, itu benar kan? Sekarang 322. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, saya teruskan. Sudah, saya masuk yang berikutnya, yang kedua adalah tentukan, ya, tentukan luas yang dibatasi atau luas daerah itu area ya. Luas daerah disebut juga apa? Area yang dibatasi oleh dua kurva, yaitu satu parabola x pangkat 2 kurang 3x, dan satu lagi garis lurus, garis linier, y sama dengan x. Oke. Nah, ini yang penting Anda tahu, ini mencapai parabolanya puncaknya di minimum atau maksimum? Mengapa minimum? Ya, betul. Ini kan Y sebenarnya AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya. A-nya berapa? 1. 1 itu besar dari 0. Mencapai minimum. Jadi gambar sketsanya gini aja. Nah, udah jadi deh. Nggak usah digambar yang sebenarnya ya. Kalau gambar sebenarnya lama. Ya kan? Jadi mencapai minimum. Ya kan? Nah, kemudian ini yang Y sama dengan X kuadrat kurang 3X. Kemudian dipotong oleh garis Y sama dengan X. Yang atas dinamakan Y1, yang bawah dinamakan Y2. Mestinya enggak patronnya itu yang saya gambarkan minggu lalu ya. Patron kurang patron yang besar dikurang patron yang kecil. Nah, ini daerah yang diminta adalah yang dibatasi oleh kedua kurva ini ya. Jelas sampai sini? Halo. Nah, maka langkah pertama apa kita cari dulu? Dipotongkan kedua kurva untuk menentukan batasannya, batas bawah dan batas atas. Jadi Y parabola sama dengan Y garis linier, garis lurus. Parabola apa? X kuadrat kurang 3X. Liniernya X. Ya. Nah, ini pindahkan secara jabar, digabung X dengan X. Jadi X kuadrat kurang 3X. Pindahkan X, min X sama dengan 0. X kuadrat min 3X kurang X berapa? Min 4X sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. Keluarkan X-nya. X kurang X kali X kurang 4 sama dengan 0. Dikeluarkan X-nya. X pertama 0. X kedua berapa? 4. Ya, ini X sama dengan 0. X kurang 4 sama 0 berarti X 4. Inilah batas bawah dan batas atas. 0 dan 4. Batas bawahnya 0. Batas atasnya 4. Jelas sampai sini? Oke. Kalau jelas, baru kita hitung luasnya. Ini juga kita ambil lebih mudah terhadap sumbu X. Kadang-kadang bisa juga ada sumbu Y. Ya, bisa ada dua cara ya. Tapi dalam hal ini, gambar begini lebih gampang terhadap sumbu X. Maka luas adalah, ingat dua kurva ini, integral batasnya tadi. Jadi batasannya apa? Batas bawah 0, batas atas 4. Kemudian karena ada dua kurva, maka yang atas patronnya Y1 dikurang yang bawah adalah Y2 kurung DX. Jangan sampai sini. Ya. Anda bisa lihat juga kiri kanan di belakang juga ada ya. Terus kita ganti. Jadi integral 0,4 Y1-nya berapa? Lihat dari gambar, Y1 sama dengan X dikurang Y2. Kasih kurung ya.
X kuadrat kurang 3X dx. Nah, ini saya selesaikan dulu. 0,4. Ini buka kurung dalamnya. Diselesaikan ini apa? X. Ini kali min. Min kali X kuadrat. Min X kuadrat. Min kali min plus 3X dx. Kemudian 0,4 batasnya. X dengan 3X bisa dijumlahkan. 4X dikurang X kuadrat kurung dx. Ini seringkali kurung-kurungnya ini sering lupa ya. Dari pengalaman tiap tahun itu pasti ada. Nah, selanjutnya kita teruskan di halaman berikutnya. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Parabol kurang linear. Itu terjadi kalau parabolnya A-nya negatif. Mencapai maksimum. Jadi gambarnya bisa terjadi gini kan. Dia mencapai maksimum. Kapan dia mencapai maksimum? Kalau A-nya negatif. Hanya negatif. Ya. Jadi potong garis ini. Nah, ini daerah yang hati-hati ya. Lihat itunya. Ya. Oke. Oke. Sudah yang ini? Oh ya. Jumat depan. Jumat ada kosong kan? Nggak ada kuliah kan? Saya mau tambah yang ganti yang apa namanya BFest, Binus Festival kan nggak boleh diganti hari itu, ya kan? Kalau GSLC boleh yang lain, bukan BFest. Kalau pada Binus Festival semua dosen nggak boleh ganti, karena Anda punya acara kan. Oleh karena itu saya mau tambah yang satu itu diganti pada hari Jumat, bukan Jumat ini ya, minggu depan. Saya gabung rencananya dengan kelas data science, oke? Online ya, secara online. Tapi kalau mau hadir di kelas boleh juga sih, cuma ruangannya terbatas karena data science-nya jumlahnya ada 69 orang. Nah, mungkin ya. Oke, kita ganti ya Jumat, nanti Kamis depan saya ingatkan lagi. Baik, kita teruskan ini. Sudah selesai ini belum? Ya. Nah, itu ini Y1-nya, ini Y2-nya. Y1-nya parabol, Y2-nya linear, garis lurus. Ya, pokoknya selalu atas dan bawah. Keinginan yang atas tuh kurvanya lebih besar dari yang bawah kan? Kelihatannya terbalik. Sebetulnya ini modelnya misalnya batasnya begini, berarti bentuknya kan begini deh. Apa? Ini yang gede, gitu kan? Terus ini yang kecil kan gitu, potong gitu. Batasnya gini kan? Nah, ini yang dari Y1, ini dari Y2. Ya, yang besar kurang yang kecil dapatlah asiran, kan enggak? Paham ya? Yang saya pakai patron-patron gitu. Ya, sudah? Nah, jadi luasnya berapa nih? Luas sama dengan ini tadi batasnya 0,4, saya salin ya. Batasnya 0,4, terus ini 4x dikurang x kuadrat dx. Ya, saya salin lagi. Batasnya ini 4x ya, 4x dikurang x kuadrat. Ya. Jadi luas berapa? 4 kali integral pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1, yaitu seper 2, x pangkat 1 tambah 2, tambah 1. Seper 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1. 1 tambah 1 kan 2. Jadi seper 2 x kuadrat. Tutup. Integral dari x kuadrat berapa? Seper 2 tambah 1, 3. Ya nak? Seper 3, x pangkat 2 plus 1. Pangkat 3. Harga batas 0,4. Ini disederhanakan dulu. 4 kali 4 kali setengah berapa? 2x kuadrat dikurang sepertiga x pangkat 3 harga batas 0,4. Maka luas adalah, ini cara ini di SMA Anda belajar
boleh masukkan harga batas semuanya dulu, kurung, dikurangi, masukkan harga batas bawah, ya kan? Atau boleh juga begini, 2 kali S kuadrat batas atas 4/2 dikurang S kuadrat batas bawah 0 kuadrat dikurang sepertiga kali S pangkat 3 batas atas dikurang S pangkat 3 batas bawah. Ada 2 cara kan? Apa bolehkah ini masukkan ini 2 kali 4/2 dikurang sepertiga kali 4/3 kurung semuanya dikurangi kurung buka 2 kali 0 kuadrat dikurang sepertiga kali 0/3. Yang belakang pasti 0 kan? Nah, oke. Yang 0 ini kan hilang nih, enggak usah di ya enggak, yang 0 ini pasti hilang kan? Sudah enggak ada. Jadi tinggallah luasnya sama dengan berapa? 4/2 berapa? 16 kali 2 32. 4/3 berapa? 4 per kali sepertiga, per 3. Sama penyebut per 3 berapa tuh? Nah, ini dikali 3 kali 3 berapa? 96 ya. 96 kurang 64 berapa? 32 per 3. Jadi Anda boleh jawab begini, atau ini boleh dibagi berapa? 10, 2 per 3. Hati-hati ya. Ini anggap 30 bagi 3 kan 10. Sisa 2, 2 per 3. Ya. Jadi jawabannya Anda bisa dalam bentuk bulat atau campuran. Ya. Sudah sampai sini? Ada pertanyaan? Itu mejanya yang belakang itu kayak bar gitu ya. Kayak apa? Kafe. Ya. Dari belakang apa tugas suasana ya. Beda-beda. Tapi saya pusingnya tiap minggu tuh ruangannya mana? Nah, itu sih tanya dulu gitu. Cek, saya cek. Tadi karena Wismayanya agak gangguan sekali. Yang keluar dari Wismaya ini yang sengaja kemarin dari Rabu. Nggak keluar, yang Kamis nggak keluar. Ya. Baik. Sebentar lagi kita akan buktikan mengapa luas lingkaran itu pi r kuadrat. Anda belajar luas lingkaran dari sekolah, dari SD, sekolah dasar, 27 kali jari. Di SMP, pi kali R kuadrat. SMA sama. Pi kali R kuadrat. Di perguruan tinggi sama juga. Pi kali R kuadrat. Tanda tanya. Ya. 4 kali 3 berapa? 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4. Bukan kali 3, boy. Ya. Hati-hati. Oke. Jelas ya? Oke. Sekarang kita mau yang berikutnya, yang ketiga adalah buktikan. Ya. Buktikan luas lingkaran adalah berapa? Pi R kuadrat. Sampai sini ya. Ini tak seru ini. Saya mau buktikan ini. Buktinya apa? Saya gambarkan lingkaran. Tidak pas ya gambarnya. Ini 0, ini R ya. Ini min R. Nah, membuktikan jangan langsung semua batasnya. Kita ambil bagiannya aja ya. Jadi kita ambil yang ini, misalnya kita ambil daerah ini aja nih. Artinya apa tuh? Ini berapa luas berapanya nih? Seperberapanya? Halo? Seperberapanya nih? Seperempat luas lingkaran. Benar? Batasnya dari mana? 0 sampai R. Enak. Kalau seperempatnya tahu berapa luasnya? Kali 4. Ya kan?
mudah gitu. Nah ini sama terhadap sumbu X juga ya, terhadap sumbu X. Ini terhadap sumbu X. Maka berapa luas? Ini seperempat luas lingkaran adalah integral. Nah, batasnya berapa sini Anda lihat? Dari 0 sampai R enggak? Dari 0 sampai R, X-nya. Sini apa? Y dx. Nah, Y-nya itu mana? Y-nya dapat dari persamaan lingkaran. Ya. Persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Ini sebagai R besar ya. Y kuadrat berapa? Y kuadrat adalah R kuadrat kurang X kuadrat. Berapa Y? Akar R kuadrat kurang X kuadrat. Ya kan? Jadi Y-nya ini kita ganti dengan akar. Jadi seperempat luas lingkaran adalah integral 0R akar R kuadrat dikurang X kuadrat dx. Makanya mengapa di SMA tidak dibuktikan? Tahu nggak alasannya? Karena Anda belum belajar integral dengan substitusi trigonometri. Betul nggak? Ini kan saya selesaikan dengan substitusi trigonometri kan? Bisa nggak dengan cara lain? Nggak ada. Jadi mau tak mau, makanya mengapa di SMA tidak diajarkan? Ya, atau dibuktikan. Nah ini kita kerjakan integralnya dulu ya, tanpa harga batas dulu. Kita hitung, baru kita masukkan. Ya. Oke, sampai sini kita stop dulu. Kita cari yang ini ya, integralnya ini berapa? Yang tak tentu dulu. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Tahu nggak ini apa nih? Persamaan lingkaran pusatnya berapa? 0,0 jajarnya R. Formulanya apa? Kamu udah lupa nih. Persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari sama dengan dan jari-jari sama dengan R adalah apa? S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Persamaan lingkaran pusat A, B dan jari-jari sama dengan R, apa tuh? X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ada kan? Nah, persamaan lingkaran, persamaan umum, sorry. Persamaan umum lingkaran apa tuh? X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X tambah B besar Y tambah C besar sama dengan 0. Gimana ini Pak? Pusatnya berapa? Min setengah A. Ya, ada min ini. Min setengah A, min setengah B. Dan jari-jari R sama dengan apa? Akar seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat min C. Benar? Nah ini yang Anda harus tahu, ini kan sudah Anda pelajari dulu. Benar nggak? Ya. Oke, untuk tahu aja ya. Ini untuk tahu aja. Ini ada nanti kan bisa bagi juga kan. Jadi kita kembali ke sini. Kita cari yang bentuk yang ini. Ini kan seperempat luas lingkaran. Integral 0R. Ya, batasnya kan 0R. Akar ini. Kalau ini dapat seperempat luas lingkaran, tahu berapa luas lingkaran? Maka dikali 4. Kiri dan kanan. Betul nggak? Nah, sekarang kita cari yang ini. Ya, yang kita cari itu adalah yang ini.
Ya, yang saya link kuning ya, itu kuningan. Kita cari ya, tanpa harga batas dulu. Jadi integral akar R kuadrat kurang X kuadrat dx. Nah, berapa? Kita gunakan segitiga. Ini integral dengan substitusi trigonometri. Apa? Ini sudut theta. Kalau selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan merupakan apa? Ya. Sisi miring, bukan garis miring. Sisi miring atau hipotenusa R. Yang satu lagi apa? Kaki siku-siku. Ya, nah. Boleh kaki siku-siku vertikal, boleh juga kaki siku-siku horizontal. Salah satu ya. Salah satu. Nah, yang kosong pasti akar. Akar dari X kuadrat kurang X kuadrat. Nah, dari sini kita yang seperti kita pelajari di integral dengan substitusi trigonometri, apa hubungan X dengan bilangan R? X per R itu kan jari. X per apa? Hati-hati. Di hadapan sudut itu biasanya apa? Y. Ini adalah sisi miring R. Jadi YPR apa? Sinus. Ya kan? Sinus. Garis silang? Maka X adalah R dikali sin theta. Ini X. Turunan X terhadap theta adalah R dikali turunan sin apa? Cos theta. Kemudian d theta-nya kali silang. Maka terdapat dx adalah R kali cos theta d theta. Ini komponen-komponen integralnya. Ya. Kemudian apa hubungan akar R kuadrat kurang S kuadrat dengan bilangan R? Dengan jarinya. Kalau lupa, di mana ada sin? Di situ ada cos. Itu pakai gampangnya kan? Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Kebalikannya. Sekan, tangan. Di mana ada kosekan, di situ ada tangan. Di mana ada tangan, di situ ada kosekan. Kokoriko. Ya. Jadi ingat itu ya. Ini pasangan ideal sepanjang masa. 1000 tahun lagi ilmu ini tidak akan berubah. Maka ilmu matematik itu tidak berubah. Ya. Bayangkan sudah abad berapa sekarang? Abad 21 atau 2020? Oh ya 21. Abad 21 kan? Enggak. Sekian lama. Pernah tidak berubah matematika? Tidak pernah. Ilmu komputer bahasanya berubah-ubah terus kan? Zaman tahun 83 lagi tren bahasa basic, COBOL, RPG, Fortran. Kalau saintifiknya ya bisa Fortran dan basic bisa dua-duanya. Yang bisnis itu. Pascal setelah itu muncul sampai sekarang Python, ya bahasanya berubah. Ini kali silang, R-nya kali silang, maka akar R kuadrat kurang S kuadrat adalah R kali cos theta. Oke ya. Nah, baru ini kita substitusi. Ya, ganti. Akarnya adalah apa? Ini akarnya. Akarnya adalah R kali cos theta. dx-nya apa? R kali cos theta d theta. Ya. R kali R kuadrat. Boleh keluar ya? Keluar dari integral. Cos kali cos pangkat 2 theta d theta. Nah, Anda tahu cos kuadrat? Isinya integral cos kuadrat, integral sin kuadrat itu adalah integral yang sering kali kita jumpai, kerap kali kita jumpai. Masih ingat enggak? Atau sebelum kita buktikan integral kosekan dan sekan. Nah, ini kita cari hubungannya apa? Masih ingat? Dari rumus sudut kembar cos yang kedua, yaitu apa? Cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat kurang 1. Sudutnya setengah kali 2 theta, theta. Terus ini pindahkan, min satunya pindah ke kiri, jadi 1 ditambah cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Berapa?
cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta adalah 1 ditambah cos 2 theta. Ya, boleh dikurung ini boleh, tidak juga opsional per 2. Enak. Kan ini benar dan buktikan dulu. Kita selesaikan ya. Nah, ini hasilnya R kuadrat kali apa? Itu sorry, diganti deh. Diganti integral, kita ganti dengan 1 ditambah cos 2 theta per ya, per 2 ya, d theta. Kemudian setengahnya boleh keluar enggak? Setengahnya keluar ya, setengah R kuadrat integral dari 1 tambah cos 2 theta d theta. Nah, ini kita kerjakan di halaman berikutnya. Jelas sampai sini? Jadi, mengapa dia SMA dan dibuktikan? Itu alasannya. Karena saudara waktu itu belum belajar integral dengan substitusi trigonometri. Kecuali gurunya ajarkan. Nanti bisa. Ya. Oke. Pembuktiannya jadi panjang ya. Padahal kalau ini pakai double integral lebih pendek. Ya. Nanti Anda belajar integral lipat 2 atau double integral dan lipat 3 atau triple integral, 2 cacing, 3 cacing. Itu adalah di Advanced Calculus 2. Kalau Advanced Calculus 1 masih jumpa sama saya. Advanced Calculus 2 enggak. Ya. Baik. Ada dulu pertanyaan ke sini dulu. Ini kita lanjut di halaman berikut ya. Saya nulis nih. Maaf nih kalau tidak bisa nulis sih. Sudah nih. Nah, ini saya tidak bisa nulis nih. Aduh. Ini Wacom nih kadang penyakitnya ini. Nggak bisa. Tuh.
Terus nyala. Hah? Ini nggak salah. Oh, draw. Harusnya ini nyala kan? Terus ini kok. Oh, sudah mau, sudah. Jadi saya. Oke, saya teruskan. Jadi yang berikutnya tadi apa? Integral. Integral dari akar R kuadrat kurang X R kuadrat kurang X kuadrat dx sama dengan terakhir hasilnya berapa? Setengah R kuadrat integral dari 1 ditambah cos 2 theta d theta, ya kan? Itu yang terakhir ya, yang ada panahnya. Ke halaman berikut. Oke ya. Nah, ini kita pecah menjadi dua integral. Jadi apa? Setengah R kuadrat integral dari 1 kali d theta ya, 1 kali d theta ditambah integral cos 2 theta d theta, enggak? Nah, setengah R kuadrat integral d theta theta ditambah ini sudutnya enggak sama, harus disamakan ya. Integral 2 theta d theta. Jadi sini harus disamakan cos. Kasih jarak sini ya. Cos 2 theta d 2 theta sengaja ya. Nah, akibat sengaja turunan dari 2 theta apa? 2 d theta enggak? Padahal yang ada d theta saja. Terjadi kelipatan 2 supaya 2d1 di depannya kali 1/2. Karena 1/2 kali 2 d theta d theta. Sudah jelas? Maka ya ini perlu tutup. Ini menjadi setengah R kuadrat theta ditambah setengah kali integral cos 2 theta cos u du apa? Apa rumus integral cos u du? Sin u, betul ya. Sin u turunannya cos u kali u aksen, cos u kali du sama deh. Sin 2 theta. Kemudian sin 2 theta ini dipecah menjadi 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2 theta. Jadi menjadi setengah R kuadrat theta ditambah setengah kali ini menjadi apa? 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2 theta berapa? Theta, theta. Jelas? Setengah kali 2, coret. Tinggal apa? Setengah R kuadrat kali theta ditambah sin theta kali cos theta. Jelas sampai sini? Halo? Nah, theta itu berapa? Theta itu berapa? Kita lihat tadi kan ada di sini tadi ya. Oh, sin ya, di sini ada ini. Ini yang saya kotak ini. XPR sama dengan sin theta itu dibalik. Sin theta adalah XPR. Sin theta ya, sin theta adalah XPR. Jadi berarti kalau sini saya bikin sini sin theta adalah XPR. Jadi XPR dengan sin theta ya nak. Berapa theta? Theta adalah sudut pusat arkus ya. Sudut pusat atau arkus dari sinus yang harganya XPR. Paham di sini? Nah, kita ganti sini. Setengah R kuadrat dikali arkus sin XPR ditambah berapa sin theta tadi? Ini dari sini. Sin theta adalah XPR sedangkan cos theta berapa? Akar dari ya. Di sini. Di bawah nih. Yang kurung hijau. Anda lihat kotak hijau nih. Akar R kuadrat per R adalah cos theta. Cos theta adalah akar R kuadrat per R kuadrat dibagi R. Ya. Jadi akar
R kuadrat kurang S kuadrat per R. Nah, coba kita kalikan. Setengah R kuadrat kali arcus sin X PR. Ya nak? Ini mau dikurung boleh ya. X PR ini dikurung boleh. Kemudian ini setengah R kuadrat dikali apa? Ini X kali akar. Nah, R kali akar R kuadrat kurang S kuadrat per berapa? R kali R, penyebutnya R kali R adalah R kuadrat ya. R kali R adalah R kuadrat. R kuadrat bisa coret? Bisa ya, R kuadratnya coret. Nah, apa yang tinggal? Maka tinggallah akar dari R kuadrat kurang S kuadrat dx sama dengan berapa? Saya mau catat dulu, silakan. Cukup jelas sampai sini? Ya. Keuntungan ini adalah apa yang saya terangkan tadi mesti bisa dilihat. Saya tayangkan. Coba kalau saya tayangkan di whiteboard yang benar dulu. Setelah saya hapus, bagaimana tayang lagi? Ya. Maka kalau Anda lihat yang kuliah di apa Oxford gitu, tiga kolom, layarnya panjang sekali, bukan banyak. Ya, tulis semuanya, itu bisa dihapus, ya bisa dihapus. Jadi prinsip itu sebenarnya pakai ini elektroniknya, kalau itu masih ya istilahnya masih di whiteboardnya. Whiteboardnya itu modelnya plastik ya. Ada yang model papan, itu di MIT dulu ya tahun 98, ini sekarang udah lain. Ya. Oke, ini sudah. Nah, jadi ini menjadi setengah, ya, sama dengan setengah R kuadrat kali arcus sin X PR ditambah berapa? Ditambah ini setengah R kuadrat coret, setengah X ya. Setengah X akar R kuadrat kurang S kuadrat. Setengah X akar R kuadrat kurang S kuadrat. Nah, ini yang kita peroleh. Kita cari ya. Sampai sini jelas? Ya. Barulah kita ambil yang tadi seperempat. Seperempat luas lingkaran. Hasilnya apa tadi? Kita salin tadi apa nih? Integral 0 R akar R kuadrat kurang X kuadrat dx. Betul nggak? Nah, berarti ini 0 R sudah dapat kita, agak batasnya kan 0 R. Nah, ini salin nih semua nih. Betul nggak? Ini kita salin nih semua nih. Hasilnya itu kan. Kita salin aja. Jadi ini adalah kasih kurung ini setengah R kuadrat kali arcus sin X PR ya, X PR ya, X PR ini dikurang ditambah ya. Salah tadi ya. Ditambah ya. Ditambah setengah X akar R kuadrat kurang X kuadrat. Agak batas 0 R. Ya, ini dari integralnya. Integral 0 R, agak batas 0 R. Nah, yang kita ganti apa? X-nya ya. Yang kita substitusi X-nya. Jadi masukkan batas atas dulu. Jadi X-nya yang kita ganti ya. Atau saya kasih warna kuning. Sini X-nya mana? Ini X-nya ganti. Di sini diganti. Di dalam juga diganti akar kan. Semua X kita ganti. Batas atasnya R kita ganti ya. Setengah R kuadrat arcus sin. Atau boleh juga gini. Boleh juga gini. Setengah R kuadrat yang kita ganti ini ya. Boleh gak? Apa arkusin kurang arkusin, boleh enggak? Bisa juga ya. Jadi banyak cara ya. Jadi boleh juga caranya begini, setengah R kuadrat kali arkusin batas atas R, saya lingkar ya, batas atasnya R per R. Ya enggak? Dikurang arkusin X batas atas adalah apa?
0, batas bawah 0 per R. Paham maksudnya sini? Ditambah setengah X akar, nah ini juga kita ganti R kuadrat dikurang S kuadratnya ya. Kita ganti ya, S kuadratnya ganti batas atas R kuadrat. R kuadrat dikurang akar R kuadrat dikurang 0 kuadrat. Paham maksudnya? Sehingga seperempat luas lingkaran adalah berapa? Setengah R kuadrat kali arcus sin R bagi R, 1 enggak? Arcus sin 1 dikurang arcus sin 0. Nah, ditambah setengah X, nah ini akar R kuadrat kurang kuadrat 0. Betul enggak? Dikurang akar dari R kuadrat. Gitu ya. Arcus sin 1 berapa? Hah? Lupa dah. Kan batas atas, berapa batas atas? R. Ini modelnya mungkin selisih yang seperti tadi itu, selisih ya. Jadi ini setengah arcus, jadi gini ya. Ini yang arcus ini kan. Setengah arcus sin X, X-nya ganti R, batas atas, dikurang arcus sin X, batas bawahnya 0. Itu jelas sudah? Anda jelas enggak? Yang pertama nih, yang keduanya tambah setengah X, kan ini tambah setengah X, A dalam kurung, ini kita ganti yang ini ya. Akar dari R kuadrat kurang X kuadrat batas atas berapa? R kuadrat kan? Dikurangi akar dari R kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Oh, X-nya diganti sini. Iya, iya, iya. Betul. Terima kasih. Ya, ya, ini enggak boleh atusnya. Ini harusnya ya. X-nya harus diganti, betul. Kan sekarang X diganti kan. Jadi berarti ini setengah X batas atas, ya enggak? R akar dari ini kan maksudnya dikurang set. Nah, ya dikurang. Kalau tadi salah pasti jawabannya enggak ketemu nanti ya. Ini setengah kali 0 akar R kuadrat kurang 0 kuadrat. Enak. Nah, ini dikali 0 hilang nggak nih? Ini hilang nih. Ini juga 0 ya. Ini juga hilang. Berarti belakangnya hilang semua ya? 0 semua. Ya. Jadi enggak ada. Yang belakang sudah enggak ada. Belakangnya 0. 0 semua kan? Tinggal ini ya. Berarti ini tambah 0. Ya enggak? Ini 0, ini 0 kan? Ini 0 hilang, ini hilang juga. Karena ini kali 0. Kali 0. Jadi tambah 0 sini. Nah, tinggal ini. Akusin 1 berapa? Pi per 2. Akusin 0? 0. Tahu enggak tuh? Astaga. Aku enggak tahu. Coba. Sin berapa sama dengan 1? Sudut derajat diubah jadi radian. Pi per 2 sama dengan 1. Sudut pi per 2 adalah sudut pusat dari sinus yang harganya 1. Nah, itu jawabnya. Kemudian sin 0 sama dengan 0 enggak? 0 radian ya. Maka 0 radian adalah sudut pusat dari sinus yang harganya 0. Jadi akusin 0, 0, akusin 1, pi per 2. Kita ganti sini kan. Ini ya, kita ganti ini pi per 2, ini ganti 0. Jadi tinggal apa? Ini kita letakkan di bawah ya. Jadi hasilnya yang ini kita teruskan jadi apa? Seperempat luas lingkaran
sama dengan apa? Setengah R kuadrat, ya enggak? Setengah R kuadrat dikali akusin 1 adalah pi per 2 dan akusin 0 adalah 0, ya. Maka ini jadi 1/4 luas lingkaran sama dengan apa? Setengah kali setengah dia. Penyebutnya 2 kali 2 4 1/4 pi R kuadrat. Betul enggak? 1/4-nya coret. Tinggal apa? Luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Jadi terbukti ya bahwa mengapa luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Ini pakai single integral panjang ya. Nanti kalau Anda belajar double integral lebih pendek jalannya. Oke? Integral lipat 2. Sebenarnya 2 cacing. Ya. Oke, ada yang tadi yang belum ini selesai. Ini ada sebenarnya nggak perlu catat kan, nanti saya kasih juga ya. Ya. Coba sini ada ujian dulu. Halo. Nah, selesai mengenai luas daerah atau area, kita lanjutkan dengan sebentar lagi volume benda putar. Ini sudah masuk ke applied of integral, aplikasi dari integral ya. Jelas, aplikasi integral itu luas daerah atau area baik di bawah satu kurva maupun antara dua kurva yang berpotongan. Kemudian volume benda putar, setelah itu panjang kurva atau panjang busur, S lambangnya. Kemudian luas dari panjang busur itu kita bisa buktikan apa? Mengapa keliling lingkaran 2 pi R? Itu juga belum pernah dibuktikan kan? Mengapa keliling lingkaran itu 2 pi R? Pi D. Mungkin Anda kenal dengan di SD apa? Keliling lingkaran adalah 22/7 kali garis tengah. 27 pi garis tengah adalah diameter 2R. Jadi pi kali 2R, 2 pi R. Jelas? Kemudian mengapa untuk luas permukaan benda putar, mengapa luas bola, luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat. Seolah-olah 4 kali luas lingkaran, betul nggak? Nah, itu akan terjawab semua. Ya. Ingat, Anda orang matematik dan komputer sains. Jadi komputer sainsnya ilmunya ya, tapi matematiknya harus tahu. Ya. Oke, selesai. Kita lanjutkan dengan volume benda putar ya. Oke. Volume benda putar. Nah, ini ada yang bisa diputar terhadap sumbu X, juga bisa diputar terhadap sumbu Y. Ya. Yang pertama ini kita gambarkan dia putar terhadap sumbu X. Jadi kalau ini ada garis lengkung, ya, sumbu Y, sumbu X. Nah, ini batasannya. Ini sama panjang, betul nggak? Bayangannya ini kan. Kita kasih warna lain, bayangannya. Maka kalau diputar terhadap sumbu X begini, diputar terhadap sumbu X, maka akan terjadi seperti apa tuh? Bendanya apa tuh? Hah? Apa? Nggak jelas. Enggak, kerucut lurus ini. Kerucut tuh kalau dipotong ember. Ini bukan ember. Kap lampu. Kap lampu zaman dulu di desa, mungkin juga masih ada ya, di desa kan gini kan. Kerangka lingkarannya 2 lingkaran kecil 1 besar itu dari kawat, kemudian yang bagian
kelilingnya itu adalah selimutnya adalah dari kain, ada yang dari plastik, itu enggak? Atau topi bisa juga, topi bisa, atau ya kalau enggak topi ya kap lampu. Jelas ya? Bendanya hati-hati kalau Anda bilang bagian kerucut ember itu. Betul enggak? Kalau kerucut dipotong menjadi ember. Ember terbalik ya. Baik. Ini diputar terhadap THD ya, terhadap sumbu X. Maka ya ini Y sama dengan fungsi X. Maka volume rumusnya apa? P integral batasnya AB. Oh ya ini X sama dengan A. Sini X sama dengan B. AB. Terus ini apa? Y kuadrat DX. Ya, ini adalah volume benda putar diputar terhadap sumbu X. Bagaimana kalau diputar terhadap sumbu Y? Nah, sumbu Y. Ya, kalau ada gambarnya seperti ini. Nah, bayangannya ini. Ini warna merah bayangannya. Oke. Apa yang ada? Ini adalah sumbu Y, sumbu X. Ini diputar terhadap sumbu Y. Seperti apakah dia? Mangkuk bakmi Gajah Mada. Ya, ya enggak? Mangkuk kan? Benar enggak? Volume solidnya mungkin seperti ini. Halo. Ya. Anda waktu kecil kan suka main mungkin di tepi pantai bawa mangkuk diisi pasir penuh cetak. Nah, itu volumenya padat gitu kan, solid, ya kan? Volume pasir itu, paham kan? Itu jadi ini mangkuk ya. Jadi padat, solid, ya. Nah, ini harus diubah nih. Karena diputar terhadap sumbu Y, maka dicarilah X sama dengan fungsi Y yang fungsi Y kan. X adalah fungsi Y adalah merupakan inverse dari Y sama fungsi X. Itu enggak? Inverse-nya. Jadi X yang kita cari kan, X-nya. Ini X ya. Sehingga ini diputar terhadap sumbu Y, ya, sumbu Y, maka volumenya apa? P integral batasnya sini misalnya Y sama dengan P, sini Y sama dengan Q atau Y1 Y2 boleh. Jadi PQ atau Y1 Y2 boleh. Sini terbalik nih. Y kuadrat menjadi X kuadrat, DX jadi DY. Sudah paham? Nah, dari situlah. Nah, sekarang muncul dari mana rumusnya? Salah satu kita buktikan. Dari mana rumus, mengapa rumusnya volume benda putar itu terhadap sumbu X, P integral agak batas AB, Y kuadrat DX. Ya, mengapa? Persis kayak yang kita buktikan luas, ini modelnya adalah model silinder. Coba kalau garis ini ya, ini sumbu X, ini ada garis ya. Ini saya putar gini. Silinder nggak jadi? Silinder tidur atau tabung tidur atau drum tidur, kaleng tidur atau polongan air, ya kan? Banyak kan bentuknya. Paham maksudnya? Ya, di gini, putar gini. Ya, putar gini. Jadinya tabung tidur, ya, atau silinder tidur. Nah, kita ambil misalnya diputar terhadap sumbu X, maka sebentar lagi kita buktikan dari mana. Nah, itu menggunakan yang dulu apa? dV, d volume per dx sama dengan apa? Limit delta x menuju 0 dari apa? Delta volume per delta
delta volume per delta X. Bisa enggak? Ingat enggak dulu? Berarti buktikan luas. Dan saya jelaskan tuh. Betul luas. Ini luas, bisa volume. Betul enggak? Wah, baru kita belajar minggu lalu. Wah lagi. Ya. Baik. Kalau sudah, nah, saya gambarkan ya. Ini sebetulnya oke, ini sumbu Y, sumbu X. Jadi kurvanya misalnya gini. Oke. Ini kita ya. Ini adalah X sama dengan A, di sini adalah X sama dengan B. Kemudian ini titik, misalnya ini AB ya. Jangan AB, sorry. Kita ambil bagian kecil ya. Bagian kecilnya kita ambil. Jadi persis kayak luas juga ya modelnya. Tapi ini nanti bidang ini diputar terhadap sumbu X sehingga membentuk silinder. Ya. Nah ini yang AB CD. Di mana? Nah ini kita tegak lurus ini. Kecil, nampak nggak nih? Halo? Ini tegak lurus. Berarti sini adalah ini delta X. Ini yang kecil ini adalah delta Y. Ya, A, B bergerak ke A. A-nya adalah X, Y ya. A-nya adalah X, Y. Kemudian ini ada P ya. P, ini Q. Ini yang ya. Oke. Jadi artinya ini adalah delta X ya. Yang sekarang disebut H ya. Nah, sekarang Anda lihat. Sebenarnya ini modelnya adalah empat segi panjang ini. Kalau empat segi panjang diputar, jadilah tabung tidur, silinder tidur, ya, kaleng tidur, ya bentuknya. Nah, ini merupakan jari-jarinya karena sumbu X ini poros tengah ya, poros atau sumbu. Karena ini X, Y, ini Y nanti. Saya tanya Anda, halo. Kalau ini adalah Y, ini juga Y, ini sama panjang kan nama ini. Maka yang dari B sampai D ini berapa nih? Adalah Y ditambah delta Y. Betul enggak? Y ditambah delta Y ya. Y ditambah delta Y. Itu kelihatan enggak belakang? Halo, yang belakang kelihatan enggak? Y tambah delta Y ya. Nah, kita pakai rumus silinder tabung ya dasarnya. Nah, halo. Apa yang kita tulis ini? Volume yang dibentuk oleh empat segi panjang AQCD. AQCD. Itu adalah empat segi panjang yang kecil ya. Kecil enggak? AQCD lebih kecil dari ABCD itu enggak? Kemudian baru lebih kecil dari volume dari ABCD. Nah, ini yang kita mau cari itu ABCD ini yang kita cari. Dan ABCD ini kecil dari empat segi panjang yang besar. Apa namanya? Dari empat segi panjang PBCD. Ya enggak? Perhatikan. Nah, kemudian volumenya adalah karena tadi empat segi panjang kalau diputar adalah tabung. Tabung itu rumusnya apa? Pi R kuadrat T, ya kan? Pi R kuadrat T. T-nya adalah delta X. Jarinya adalah Y. Yang ini. Ini Y yang sini Y plus delta Y. Ya, sehingga ini jadi apa? Rumus tabung, volume tabung apa? Pi R kuadrat, R-nya adalah Y kuadrat, kali tingginya delta X. Benar? Jelas?
Pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T. Pi tetap Y kuadrat tuh ya jarinya Y, jadi Y R kuadrat jadi Y kuadrat, tingginya delta X. Nah, ini kecil dari, ini apa? Delta volume. Yang saya mau tanya kan delta volume, nggak tahu ya. Kecil dari, ini juga Pi dari, jarinya berapa sini? Ini. Jarinya berapa? Y ditambah delta Y pangkat 2, betul enggak? Kali tingginya delta X. Jelas sampai sini? Kemudian ini dibagi dengan delta X. Kita bagi dengan delta X, maka terjadi tinggal Pi Y kuadrat kecil dari delta. Oh ya, delta volume ini dibagi delta X kecil dari Pi Y ditambah delta Y pangkat 2. Ya nak? Delta X-nya hilang. Ya kan? Dibagi delta X. Sampai sini jelas nggak dulu? Nah, kita kasih limit semuanya dengan delta X menuju 0. Sehingga terjadi sini limit delta X menuju 0 dari apa? Dari Pi Y kuadrat kecil dari limit dari delta X menuju 0 dari delta volume per delta X kecil dari limit delta X menuju 0 dari Pi ditambah delta Y. Pi tetap Pi kali Y ditambah delta Y pangkat 2. Enak? Karena ini bukan fungsi X, konstan enggak? Limit konstan kan? Maka konstannya Pi Y kuadrat. Nah, ini apa? Ini kan yang rumus diferensial. Masih ingat enggak? Bisa terangkan. Masih ingat enggak bahwa Y aksen atau DY per DX itu adalah harga batas delta X menuju 0 dari delta Y per delta X. Yang lama, ini yang lama ya. Zaman sebelum tahun 80-an. Yang baru kan ini. Limit H menuju 0, fungsi X plus H kurang fungsi X per H. H itu adalah delta X. Nah, lihat sini. Ini Y enggak? Kalau Y ganti luas. Volume. Kita ganti volume. D volume per dx adalah limit dari delta X menuju 0 dari delta volume per delta X. Ini yang kita mau pakai. Betul enggak? Sekarang terbalik, belakang sama depan enggak? Sama dengan yang depan. Berarti limit delta X menuju 0 dari delta volume dibagi delta X adalah D volume per dx. Kita ganti sini. Nah, tadi. Ini menjadi apa? D volume per dx. D volume. Lalu luas di DL. Ya. Ini kecil dari, oh ya ini tadi, batu kita lihat gambar. Batu B menuju A. Ya, batu B menuju A. Apa yang terjadi? Delta X-nya sama dengan menuju 0. Maka delta Y juga menuju 0 enggak? Pada saat B menuju A, delta X-nya makin lama makin pendek dan akhirnya menjadi titik atau 0. Gitu juga B-nya berhenti dengan A. Kalau B berhenti dengan A, berarti delta X-nya tidak ada, 0. Delta Y juga tidak ada, 0. Ya kan? Nah kan maksudnya? Yang belakang kenapa enggak? Ya, jelas enggak yang belakang? Oke. Sehingga ini terjadi apa? Delta Y-nya sama dengan 0 enggak? Ya, sama dengan 0. Sehingga ini menjadi apa? Pi Y kuadrat. Nah, ingat enggak batu saya terangkan dulu? Jika X terletak antara 2 dan 2, X berapa? Nah, ada kan X antara 2 dan 2, nah ada sebetulnya. Berarti tidak ada batas ya, berarti X sama dengan 2. Ini kuncinya ini. Nah, hal ini terjadi di sini bahwa dV per dx itu antara pi y kuadrat dengan pi y kuadrat. Berarti ini sama dengan pi y kuadrat enggak? Dx-nya kali silang. Maka kita dapat d volume adalah pi y kuadrat dx. Kemudian ini kita integralkan kiri dan kanan. Integral. Batasnya apa? AB tadi ya. dv sama dengan integral AB dari pi y kuadrat dx.
Integral dari V. P boleh keluar enggak dari integral? P boleh keluar enggak? Keluar ya. P keluar. Integral AB Y kuadrat DX. Inilah rumus volume benda putar terhadap sumbu X. Sudah jelas sekarang? Dari mana asal-usul rumus dasarnya. Nah, dari rumus dasar ini ya kita bisa buktikan mengapa volume tabung PR kuadrat T. Seperti pakai itu balik lagi, sedikit. Mengapa volume kerucut adalah PR kuadrat kali sepertiga T. Ingat, luas alas luas lingkaran kali sepertiga tinggi. Jadi hasilnya PR kuadrat kali sepertiga T sepertiga PR kuadrat T. Mengapa volume bola 4/3 PR pangkat 3? Bisa kita buktikan di sini. Jelas sampai sana? Oke. Ya. Ini habis. Nah, kita masuk ya. Tidak ada. Saya teruskan. Buktikan volume tabung atau silinder adalah Pi R kuadrat T. Bukti. Kalau ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini ada garis. Y sama dengan setinggi R, setinggi jari. Y sama R, nah? Sama nih. Kemudian ini kita putar terhadap sumbu X. Maka terjadi apa? Ini ya. Itu tabung tidur. Ya. Oke. Ini diputar terhadap apa? Sumbu X. Ya. Maka volume rumusnya apa? Jadi sudah kita buktikan Pi Y integral Y kuadrat dx. Batasnya, nah ini 0, ini tinggi ya. Tidur ya, tinggi tidur berarti ini setinggi sejauh T nah nih. Sejauh T ya. T ya ini. Ini sejauh T. Ini saya pakai tinta merah. Ini 0, ini T ya. T, ini R. Oke ya. Batasnya dari 0 sampai T ya. 0 sampai T. Volume adalah Pi integral 0 sampai T. Sejauh tinggi itu maksudnya. Y-nya berapa? Y sama dengan R. Berarti Y kuadrat berapa? R kuadrat enggak? Halo? Kalau Y sama dengan R, setinggi R, berarti Y sama R. Y kuadrat adalah R kuadrat. Anda tahu? Pi integral. R kuadrat adalah konstan enggak? Boleh keluar. Pi R kuadrat tinggallah integral 0 T dx. Pi R kuadrat kali integral dx, X enggak? Agak batas 0 T. Integral dx, X agak batas 0 T. Sehingga hasilnya apa? Pi R kuadrat dikali X batas atas. T dikurang T batas bawah, X batas bawah 0. Jadi hasilnya apa? Volume tabung sama dengan apa? Pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T. Jadi inilah volume tabung. Sudah jelas? Halo, jelas nggak? Berikutnya kita membuktikan mengapa volume kerucut sepertiga Pi R kuadrat T atau luas lingkaran Pi R kuadrat kali sepertiga tinggi. Ya. Bisa ya, ini tidak perlu tata nanti kan.
Nah, berikutnya adalah buktikan apa? Volume kerucut adalah sepertiga pi r kuadrat T. Ya. Gimana buktinya? Kita gambarkan. Ini kemudiannya gini ya. Garis miring. Kalau kita putar tersumbu X, jadilah kerucut. Jadi jadilah kerucut, betul enggak? Ini ya. Ini 0, ini sejauh tinggi T, betul enggak? Sejauh tinggi, ini dia jari R ya. R. Nah, bagaimana cari Y-nya berapa sini? Oke, rumus. Bukan. Pitagoras panjang. Ini cari pasangan garis supaya Pitagoras adalah bisa pesaman garis dua titik, bisa juga yang langsung pesaman segmen garis. S per A tambah Y per B sama 1. Itu yang Anda belajar program linear lah, di SMA dulu. Anda punya tepung sekian kilo, punya mentega sekian kilo, dibuat 2 jenis roti, ya kan? Ya nak? Nah, program linear programming, itu basic dari riset operasional atau operation research. Ya. Jadi ini kita cari dengan persamaan segmen garis. Segmen garis apa nih? Kalau ini namanya A, ini B titiknya, persamaan garis AB. Oke. Apa rumusnya? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Benar? Halo. X per A tambah Y per B. Datang ini adalah persamaan garis yang melalui apa? Persamaan garis yang melalui 2 titik. Titik A itu adalah T,0, titik B adalah 0,R. Enak? Benar nggak? Ini sudah pernah sebutin belum? Belum. Oke. Belum kita buktikan ya. Hah? Sudah pernah buktikan? S per A tambah Y per B sama 1. Ada kan? Sudah ada belum? Hah? Oke. Itu jawaban yang bijak ya. Oke. Jadi kita gambarkan. Gini. Ini A. Panjangnya ini B. Ini adalah X, ini sumbu Y. Ini titik A. Ini titik B. Nah, titik A ini adalah A,0. Titik B adalah 0,B. Betul kan? Ini adalah persamaan garis yang melalui 2 titik. Roman, listen to me. Melalui titik A, A,0 dan titik B, 0,B. Adalah persamaan garis yang melalui 2 titik. Apa rumusnya? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini 2 dimensi. 3 dimensi tambah lagi. Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. Itu kalau 3 dimensi. Ya, ini 2 dimensi. Oke. Nah, dari sini kita masukkan di mana A ini adalah X1. A-nya X1 Y1, B-nya adalah X2 Y2. Nah, termasuk nih. Jadi Y dikurang Y1-nya berapa? Halo.
0 ya. Per Y2-nya B. B kurang 0. X dikurang X1-nya. X1-nya A. X2-nya 0. Betul ya? Nah, ini jadi Y kurang 0, Y. B kurang 0, 0. X kurang A dibagi min A. X bagi min A apa? Min X per A enggak? Min A bagi min A plus 1 enggak? Nah, ini min ini pindahkan ke ruas kiri. Hasilnya apa? X per A tambah Y. Ini B tadi ya. Ini B. Y per B sama dengan 1. Inilah disebut persamaan segmen garis AB. Persamaan segmen garis. Sudah jelas? Dari situ. Jadi persamaan garis ya melalui 2 titik asalnya. Tapi ini simpel kan, langsung S per A tambah Y per B sama 1 supaya cepat ya. Oke, sudah terjawab ya? Yang disarankan oleh saudara Marco. Ya. Baik. Kalau sudah, kita lanjutkan yang tadi ini. Ya. Nah, dari sini kita bisa cari ini berarti apanya? Ini adalah A-nya. A-nya sama dengan apa nih? T nak. Terus ini B-nya sama dengan apa? R. Ya nak? A itu bisa positif bisa negatif ya. Letak garisnya di mana gitu ya, bisa. Nah, dari sini baru kita cari jadi X per A, A-nya sama dengan T, ditambah Y per B, B-nya sama dengan R, sama dengan 1. Yang kita mau cari Y-nya kan. Berarti Y per R berapa? 1 dikurang X per T. Berapa Y? R-nya dikali silang. Jadi Y adalah R dikali 1 kurang X per T. Ya nak? Berapa Y kuadrat? Berarti R kuadrat dikali 1 kurang X per T pangkat 2. Nggak usah dipangkatkan. Ya. Nah, baru Anda jawab di sini. Apa? Diputar terhadap sumbu X. Ya. Diputar terhadap sumbu X. Maka volume kerucut apa? Pi integral batasnya berapa tadi? Dari gambar 0 sampai T ya. 0 sampai T, T tinggi. Y kuadrat dx. Jadi hasilnya pi integral 0 T. Y kuadratnya berapa? R kuadrat kali 1 dikurang X per T kurung pangkat 2 dx. R kuadratnya konstan. Boleh keluar enggak? Keluar. Jadi keluar pi R kuadrat. Ini kasih blank sini. 0T. Blank itu mengisi pengalinya. Pak. Ini bentuk U pangkat 2 dx. Harusnya U pangkat 2 du. Sengaja ya. 1 kurang X per T pangkat 2 du. D dari 1 kurang X per T. Berapa turunannya? Berapa turunannya? 1 turunkan 0. Ini min seperti kali X. X turunannya 1 enggak? Nah, jadi tinggal min seperti kurung kali D X. Betul. DX. Kan? X turunannya 1. 1 DX. 1 turunkan 0. Min seperti kali X. Min seperti pengali. X turunannya 1 DX. Jadi hasilnya min seperti DX. Supaya menjadi 1, min seperti dikali berapa sini? Dikali kebalikannya min T per 1. Itu enggak? Kebalikannya. Min T per 1. Halo, jelas sampai sini? Jelas enggak? Siapa yang kurang jelas? Tadi diam aja. Ada yang belum jelas? Ya, mengapa dikali sudah tahu ya? Karena turunan ini adalah min seperti dt. Supaya min seperti menjadi 1, dikalilah kebalikan dari min seperti apa? Min T per 1.
Sehingga volume kerucut apa? Sama dengan apa? Volume kerucut sama dengan ini menjadi apa? Min pi r kuadrat T ya. Min ke min T per 1. Min T per 1 min T kali pi r kuadrat min pi r kuadrat T. Min pi r kuadrat T. Oke. Kemudian nah ini baru U pangkat 2 DU. U pangkat 2 DU rumusnya apa? Dikali dengan 1/2 tambah 1, 3. Kali U-nya apa tadi? 1 dikurang X per T pangkat 2 tambah 1, 3. Agak batas 0T. Jelas? Yang diganti apanya? X-nya. Jadi hasilnya min pi r kuadrat T. Oh ya, sepertiganya boleh keluar ya. Sepertiganya boleh keluar di sepertiga. Ini ada min ya. Min sepertiga jadi. Dikalikan ke depan. Tinggallah ini apa? 1 dikurang. X ini diganti. Batas atas T dibagi T. Enak? T dibagi T. Ya. Ya. X per T. Jadi T bagi T. Kurung pangkat 3 dikurang 1 dikurang X batas bawah 0 dibagi T kurung pangkat 3. Jadi hasilnya apa? Min sepertiga pi r kuadrat T ini menjadi 1 dikurang T bagi T apa? 1 pangkat 3. 1 dikurang 0 bagi T 0 pangkat 3. Apa hasilnya? Min sepertiga pi r kuadrat T 1 kurang 1 0. 0 pangkat 3 0. 1 kurang 0 1 pangkat 3 1. Betul enggak? Hasilnya apa? 0 kurang 1 kan min 1. Min 1 kali min plus sepertiga pi r kuadrat T. Itu buktilah volume kerucut adalah sepertiga pi r kuadrat T. Jelas sampai sana? Itu buktilah volume kerucut sepertiga pi r kuadrat T. Ingat orang mengerti bisa membuktikan. Sudah jelas sampai sini? Oke. Jadi apa yang saudara pelajari? Oh, jadi satu lagi, bola. Belum. Ya kan? Bola. Bagaimana membuktikan volume bola? Masih ada lagi. Ini jamnya belum. Hampir. Oh, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Kita absen. Nah, ini yang oranye. Yang sudah oranye berarti saya tidak panggil, itu sudah hadir. Richelle Mavela. Yang anak urutnya nomor 1 ya. Dapat 100 ya. Richelle. Oke. Ini tadi nggak lupa ya. Forget. Kemudian jenis Palicai tidak ada ya. Tidak ada, kosong. Marco Linardi mengapa? Marco. Barbara Stefani. Ada Barbara? Barbara? Tidak ada. Ingat, kurang dari 80% tidak bisa mengikuti UAS. Hah? Oh, Barbara memang tidak ada. Oh gitu. Tidak pernah hadir lagi ya? Keluar.
Oh, keluar, sorry. Berbara keluar, oke. Antonio Owen Putra. Ngapa? Forget lagi. Aduh. So, isi berikutnya jangan lupa ya. No forget. Maulana Isabil. Nah, Maulana ada. Sama ya? Lupa juga. Pilihan. Pilihan Sutanto. Ya. Ryan. Ryan. Kamu panggil kok diam. Saya lihat tahu Anda fisik. Ya. Nah, Ryan ya, tuh Anda diam sama baru akhirnya dekat. Oke? Das Zaki Kaisar Firdaus. Kaisar bacanya. Kaisar raja ya. Lupa juga. Ya. Roman nih penyakit nih. Setiap pagi pasti ada lupa terus. Hania ya. Lupa juga. Habis ya? Oke, save. Session log. Nah, ini topiknya masih berhubung sama kita ya. Area itu enggak luas. Another application and volume ya. Pas ya. Ini juga sama. Lu kok banyak amat nih. Ulang-ulang nih. Sukses. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Jadi yang belum kita buktikan adalah, perhatikan, yang belum kita buktikan adalah volume bola. Ya. Volume bola 4/3 pi r pada 3. Yang selanjutnya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Halo. Any question? So far ada. Sejauh ini ada yang bertanya ya. Oke. Jadi baik. Ini